Matius 14 ayat 13 sampai 21. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca ini panjenengan sudah kenal. Tetapi saya ingin mengajak panjenengan semua melihat dari sisi yang lain. Hal-hal sederhana yang seringkali kita lupakan, padahal ini penting, ini kunci untuk kita bisa melihat apa makna mukjizat ini dalam hidup panjenengan dan saya. Gusti Allah iso nggawe 5 roti 2 ikan dadi 5.000 turah 12 bakul. Itu kecil. Karena Dia memang adalah Allah yang Maha Kuasa dan sumber mukjizat. Tetapi ada hal yang menarik yang seringkali kita lewati. Padahal itu penting bagi kita dan itu berbicara sangat tajam, jeru kepada panjenengan dan saya. Ini menarik sekali. Mari kita lihat ketika Yesus mengajar, Ia menyingkir dari situ, ayat 13, mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi, tetapi orang banyak yang mendengarnya mengikuti, mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi Gusti Yesus nyabrang, seret gitu, wong-wong do melu mubeng lewat jalan darat, wonten sing ngojek, wonten sing becak, wah dicegat nang mriku. Lalu kemudian ayat 15, menjelang malam ngatos dalu, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 15. Gusti, pripun niki pun dalu. Mbok tiang-tiang niku diken kesah. Wonten mriki teng ora-ora samono gak ana warung. Ha nek teng desa-desa membeli makan di desa-desa. Niku nggih wonten food court, wonten panganan. Mbok dikon kesah. Perhatikan jawaban Yesus. Sithik ning jero, nampol teng kula, mugi-mugi panjenengan. Yesus berkata ayat yang ke-16, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan kepada mereka. Lho lha apa nek wong-wong kok kon lunga, lha kowe ra sing ngoki mangan. Sithik ning jero, nanti kita bahas. Jerune teng pundi, Pak? Jawab mereka, ayat 17. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Wah, kula mboten gadah napa-napa, Gusti. Niki mung ana roti gangsal karo iwak loro iki piye nggo mangan wong 5 nggih mboten cukup. Leh kok ngowahi mangan piye wong ora duwe? Atau jangan-jangan murid-murid, Gusti kula kon do lunga. Aku ameh buka sangku kon aku pangan dhewe ora tak tawani dak ewoh. Kon lunga dhewe kon golek panganan dhewe, mungkin begitu. Enggak juga, Saudara. Tetapi di sini mereka melihat bahwa aku gak punya apa-apa, Tuhan. Mengono 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata ayat 18, bawalah kemari kepadaku gawa rene, tak dongakne. Lalu Yesus berdoa, mengambil 5 roti itu dan 2 ikan itu, menengadah ke langit, mengucap berkat, memecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya, dan murid-murid membagikan pada orang banyak. Cetha prinsip nampol kula panjenengan dan gereja. Seringkali kita hanya melihat mukjizatnya. Seringkali kita terwah oleh 5 roti 2 ikan sing dadi 5.000 turah 12 wakul. Tetapi kita lupa pesan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-16. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, mukjizate Gusti niku rak boten ngeten, Bapak Ibu. Ya Tuhan, beras kami sudah habis, berkatilah kami dengan makanan. Terus ujug-ujug ono sate tiba buak kan boten, terus ujug-ujug ono mak gede buak, gedang goreng, beras kan boten. Kan begini kadang-kadang, tiba-tiba setengah jam kemudian nonton wong tak buka, ponakane, Pak Li, ngeteri jajan, ngeteri berkat. Iki mau lho, Lek,
Dek ning omah ora ana sing mangan wong siji wae entuk berkat semene akeh. Nyah ngateri beras. Kan melalui itu Tuhan menggerakkan orang, saudara. Dan dengan demikianlah prinsip tabur tuai kemudian berlaku ketika panjenengan juga menyediakan diri menjadi saluran berkat untuk memberi kepada orang lain yang kekurangan. Walah Pak, lehku memberi kepiye wong tak nggo mangan wae kurang. Sesuk nek ngenteni aku wis berhasil. Sesuk nek ngenteni aku wis duwe iki duwe kok wis turah-turah, aku tak ikut ambil bagian di dalam pekerjaan sosial, di dalam memberi dan memberkati. Saiki durung iso. Nah terus piye? Lu tangga kekurangan, tangga saake pekerjaan sosial, membagi berkat. Iku lah tanggung jawabnya negara, pemerintah. Iku lah gaweane gereja diakonia. Nggih, pose gereja dibahas mangke. Kadang-kadang kita seperti itu. Sama seperti murid-murid. Gusti, mun dalu urung maem. Ada belas kasihan, ada visi untuk melihat sesuatu yang membutuhkan uluran tangan, dongeleh, ngertos perasaan. Nanging niku kon lunga, kon tuku dhewe-dhewe ning gone desa-desa. Dan Yesus berkata ayat 16, tidak perlu mereka pergi. Lah kowe ra sing ngwaki mangan. Kamu yang memberi makan. Aku mbokon malah mbokon lunga, mbokon golek dhewe. Kamu yang memberi makan, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab memberi dan memberkati itu ada pada kamu. Sebab aku memberkati orang, memakai orang juga, sehingga prinsip tabur dan tuai berjalan. Lah nek jenengan nampa berkat kok mau memberkati tidak mandek Bapak Ibu hukume. Aku lho mboten duwe napa-napa kok Gusti. Gawa rene. Duwemu apa? Gawa rene. Iki 5 roti 2 ikan. Gawa rene. Mungkul sledri celang wortel mek siji rego 1.000 rupiah Gusti. Kula ana tanggane sing jangane wis dingatket-ngatket 3 dina. Ameh masak anu ora kuat tuku. Mek siji yo Gusti, gawa rene. Dongakno berkati ora dadi berkat. Aja ndelok 1000-ne, aja ndelok kol seprapate. Kula duwene mung masker 2 lembar. Ku tanggamu ku ndek nganane bar kon push up salto PP ning gone alon-alon gara-gara ra tuku masker. Kekno, lho masker siji Gusti. Masker siji iso dadi 5.000 orang, 5 roti 2 ikan iso dadi 5.000. Lah terus piye gawa rene? Kata Tuhan. Aku duwe apa iki? Apa sing iso tak gunakan untuk berbagi berkat pada tetangga dalam situasi seperti ini? Iku lho, ketoke ora kuat mangan. Iku lho, ketoke kok tanggaku tukaran nek. Perkara apa? Ora kuat tuku pulsa. Anake sekolah online, anake telu tek cilik-cilik do sekolah kabeh. Rene, sinau nek nggonku ono wifi. Neng anu lho ya, dibatasi aja nggo game. Jam 8 nganti jam 12 nggo sekolah tok. Lah mung wifi Gusti, gawa rene kata Tuhan. Tak berkati nih. Kok nek segala sesuatu itu diberkati Tuhan, mujizatnya luar biasa. Bagi jenengan iki mung kol karo irisan napa sak mondo jempolane kula kadang ora ana Ibu wortel niku. Kadang-kadang di lemari kita hanya halah wis tepat tang dino lali bosok buah. Tetapi jangan-jangan bagi orang lain itu berharga. Dan ketika kita berikan dengan tulus hati, lama ini tak Gusti mujizatnya yang Tuhan berkata gawa rene.
Jadi mboten usah ngenteni aku sok nek duwe, aku sok nek iso, aku sok nek lodang waktuku, jangan. Manfaatkan kesempatan ini untuk beribadah. Manfaatkan kesempatan ini apa yang kita punya untuk memberi. Dan Yesus berkata, jangan engkau suruh mereka pergi, kamu harus memberi makan mereka. Ayat 16. Aja mbok kon lunga lho, kowe ra sing wae mangan. Kula duwe napa Gusti? Apa sing kowe duwe? 5 roti 2 ikan gawa rene. Tak berkati ini. Dan benarlah terjadi. Yesus memecahkan roti itu dan memberikan pada murid-muridnya, dan muridnya membagikan pada mereka orang banyak. Niku lak Gusti Yesus ora nego rene. Tak berkati. Bapak berkatilah bla-bla terus langsung Yesus sing ngepiur mboten ha. Niki dikembalikan lagi pada murid-muridnya. Demen kono. Dari apa yang murid-murid punya, sesederhana apapun. Lalu kemudian Yesus diserahkan kepada Gusti Yesus. Ambuh jenengan sing kagungan napa? Jangan tewel semangkok. Bakwan 3 ya kan Saudara. Ya, gedang goreng 5. Untuk tetangga yang gak pernah ngrasakno gedang goreng misalnya. Untuk tetangga yang kekurangan, orang ketang beras-beras kok 2 kilo, 3 kilo. Lah Bapak Ibu, ketika diserahkan kepada Tuhan, kita doakan, lalu kita berikan menjadi mujizat bagi orang itu. Itu prinsipnya. Jadi jangan hanya terwah oleh 5.000 orangnya dari 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana keterlibatan kita di dalam mujizat yang luar biasa yang Tuhan sedang siapkan bagi banyak orang. Keterlibatan bagi kita di dalam hukum tabur tuwe yang berjalan dan berputar. Sekarang bicara gereja. Tadi kan gereja piye, Pak? Gereja juga demikian. Tadi kan secara individu. Nah, kamu yang memberi makan, saya dan saudara, kata Tuhan. Sekarang gereja bagaimana? Niki nek sing nglakoni kula tok nggih mboten sanggup. Perlu keterlibatan semua pihak. Gereja secara organisasi, seperti khotbah minggu yang lalu, bahwa biji sesawi yang kemudian ditanam itu kemudian yang tidak kelihatan itu lalu bertumbuh bermeter-meter, daunnya rimbun dan bisa menjadi tempat bagi burung-burung untuk bersarang. Begitulah prinsipnya. Bagaimana gereja menyampaikan daya pewartaan kerajaan Allah itu, sehingga gereja juga menjadi tempat dalam tanda kutip bernaung masyarakat sekitar. Siapkah kita? Tidak hanya berpikir tentang soal bagaimana kita ngedekno gereja tok gitu, tetapi bagaimana kita bisa bermanfaat, berdaya, berdampak bagi masyarakat sekitar. Itulah gereja. Wah, aku duwe apa Pak gereja operasional setiap bulan saja membutuhkan banyak uang untuk bayar listrik ini dan itu. Gawa rene kata Tuhan. Niku lho tempat parkir. Gawa rene. Serahkan sama Tuhan. Intinya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya. Bukan hanya sekedar kemudian memberikan bantuan. Kita sudah ya kemarin ya memberikan sembako ke itu aja pemuda itu, luar biasa pemuda yang mempelopori. Tidak hanya sekedar program formalitas. Kula bar maca berita online, mari kula Bapak Ibu, saestu. Mari, ngeten marine. Salah satu koramil menyediakan ruang belajar untuk warga kampung, anak-anak yang tidak mampu sing gak kuat tuku pulsa. Jejer-jejer dikasih jarak gitu. Untuk apa? Pakailah wifi koramil ini dengan gratis pada masa belajar di rumah. Wah, luar biasa. Jam 8 sampai jam 10, jam 12. Itu tentara loh. Gereja sing biji sesawi terus pripun? Apa dampak dan peran sertanya bagi masyarakat? Duwe apa Pak? Niku ana tanah parkir, niku ada jemaat,
Iku ono pendeta, iku ono majelis. Serahkan sama Tuhan supaya diberi visi, sehingga nanti gereja benar-benar bisa menjadi tempat bernaung bagi burung-burung bersarang itu, kayak biji sesawi yang tukul bergat nih Bapak Ibu. Monggo bareng-bareng supaya gereja tidak hanya menjadi seperti menara gading yang suwe-suwe malah jadi menara Babel, supaya gereja tidak menjadi satu entitas asing di tengah-tengah masyarakat, supaya gereja membumi menjadi bagian dari masyarakat. Apa yang bisa kita kerjakan? Banyak wakeh. Itu tugasnya pemerintah. Tugasnya departemen sosial. Yesus berkata, jangan kamu suruh mereka pulang, kamu yang harus memberi makan. Jadi mujizat Tuhan itu terjadi melalui keterlibatan panjenengan dan saya. Bukan ngenteni sok nek wis duwe sesuatu. Duwemu apa kata Tuhan? 5 roti Gusti, apa meneh iwak loro pindang. Gorene tak berkatine. Kula boten gadah napa-napa Gusti, duwemu apa? Jangan tewel semangkok. Beras 2,5 kilo. Duwemu apa? Gedang goreng Gusti. Masker 2 lembar. Iki apa iso dadi mujizat? Gorene kata Tuhan. Tak berkatine. Lalu setelah Tuhan memberkati, kita serahkan dengan segenap hati, dengan setulus hati, kita berikan itu, percayalah. Jadi kan bukan pirsa wong sing nampa niku lho, sing menikmati mujizat Allah. Ya ampun Tuhan, mujizat Allah luar biasa. Kados pundi kula lan panjenengan. Amin. Gusti berkahi.